Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hilmi Yude, STHIMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tasawuf, dan teman-teman kelas B yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Risma Maulidina Yusro, NIM 2621059 sebagai pemateri pertama, dan juga moderator. Saya Dilastiani dengan nomor NIM 2621087 sebagai pemateri ketiga. Saya Diariska Novilia dengan NIM 2621096 sebagai pemateri kedua. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Ilmu Tasawuf. Langsung saja ke materi yang pertama. Di slide yang pertama yaitu pengertian ilmu tasawuf. Secara etimologis, tasawuf akhlaki bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Jika konteksnya adalah manusia, tingkah laku manusia menjadi sasarannya. Tasawuf akhlaki ini bisa dipandang sebagai sebuah tatanan dasar untuk menjaga akhlak manusia atau dalam bahasa sosialnya yaitu moralitas masyarakat. Tasawuf akhlaki juga diartikan sebagai tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak manusia, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Dari ungkapan Amin Syakur bahwa ada dua aliran dalam tasawuf. Yang pertama, aliran tasawuf Sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis secara ketat, serta mengaitkan ahwal atau keadaan dan makomat atau tingkat rohaniyah mereka. Kedua, yaitu aliran tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang bercampur dengan aliran filsafat kompromi dalam pemakaian terma-terma filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Amin Syukur mengatakan bahwa tasawuf yang berbau filsafat itu tidak sepenuhnya dapat dikatakan tasawuf dan juga tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai filsafat. Akhlak dan tasawuf sebenarnya dua disiplin ilmu Islam yang digali dan dikembangkan oleh ulama Islam dari konsep dasar keislaman, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta diperkaya dari aktivitas Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sama dengan ilmu keislaman yang lain seperti fikih, tauhid, tajwid, dan lainnya. Ilmu akhlak tasawuf hadir dalam Islam pada perkembangan keilmuan Islam. Ketika Islam masih berada di tempat kelahirannya, Makkah dan Madinah. Ilmu-ilmu keislaman tersebut belum dikenal, tak terkecuali akhlak dan tasawuf dalam pengertian Islam secara moral. Adapun karakteristik tasawuf akhlaki ini diantaranya yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam ajaran-ajarannya, cenderung memakai landasan Qur'ani dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Yang kedua, kesinambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf atau sebagai aspek batiniah dan fikih atau sebagai aspek lahiriah. Yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antar Tuhan dan manusia. Yang keempat, lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan, akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental. Yang kelima, tidak menggunakan terminologi filsafat. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tokoh tasawuf akhlaki. Yang pertama,
Yang pertama, Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasir, lahir di Madinah pada tahun 1 Hijriah atau 642 Masehi, meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Hasan al-Basri termasuk di kalangan para tabi'in sebagai orang yang zahid. Kezahidannya menurut Taftazani didasarkan pada rasa takut atau khauf yang mendalam kepada Allah. Menurut pandangannya, tasawuf merupakan ajaran untuk menanamkan rasa memperteguh amalan. Sebentar. Maaf. Saya lanjutkan. Ajaran Hasan al-Basri dapat dilihat dari ungkapan-ungkapannya seperti yang dikutip oleh Hamka berikut ini. Perasaan takutmu sehingga bertemu dengan hati tentram lebih baik daripada perasaan tentrammu yang kemudian menimbulkan takut. Dunia adalah tempat beramal, barang siapa yang bertemu dengan dunia dengan rasa benci padanya dan zuhud, tidak terlalu cinta pada dunia, dia jadikan segala aktivitasnya adalah ibadah, maka berbahagialah dia dan memperoleh faedah dalam persahabatan itu. Akan tetapi barang siapa yang tinggal dalam dunia, lalu hatinya rindu dan perasaan tersangkut padanya, ia akan sengsara. Dia akan terbawa pada suatu masa yang tidak dapat dideritanya. Selanjutnya, ada Al-Muhasibi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Haris bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi. Lahir di Basrah pada tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi. Dan wafat pada tahun 204 Hijriah atau 857 Masehi. Ia digelar karena suka mengadakan introspeksi diri tentang kelebihannya. Menurut Al-Qusairi, yaitu Al-Muhasibi pada masanya adalah seorang yang tidak tertandingi dalam hal ilmu, sifat wara, dan pergaulannya yang terlihat baik. Al-Muhasibi dalam tasawufnya senantiasa berupaya dalam bawah bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, memadukan antara lahiriah dan batiniah agama, memadukan antara akal dan rasa, antara syariat dan hakikat. Selanjutnya, ada Al-Qusairi. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Karim bin Hawazin Al-Qusairi. Ia lahir pada 376 Hijriah di Istawa, kawasan Naisabur, salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya, dan beliau meninggal pada tahun 465 Hijriah di Naisabur. Ajaran tasawuf didasarkan pada doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berlandaskan ketauhidan. Al-Qusairi mengadakan pembauruan tasawuf yang dengan mengembalikan kepada landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat dengan hakikat itu harus selalu berbarengan, maka dari itu harus diyakini bahwa apabila ada syariat, pasti ada hakikatnya, dan kita yakini bahwa ada alam akhirat karena ada alam dunia. Yang terakhir ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamad bin Muhammad bin Ta'ud At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Gazalah di daerah Tus yang terletak di wilayah Khurasan Iran. Ia meninggal dunia di kota kelahirannya Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir
505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali adalah seorang penulis yang sangat produktif. Seperti halnya Al-Qusairi, Al-Ghazali juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai syariat agama dan bersih dari aliran-aliran asing yang menyesatkan Islam. Dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah ajaran Rasulullah SAW, tasawuf Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana seseorang dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajari ketasawufan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga ya. Baik, materi selanjutnya itu ada prinsip ajaran tasawuf. Prinsip ajaran tasawuf menurut Al-Ghazali itu ada 3. Yang pertama ada tahali, yang kedua ada tahali, dan yang ketiga itu ada tajali. Masuk ke materi yang pertama mengenai tahali. Nah, tahali itu berasal dari kata kahal, khala, yang artinya kosong atau hampa. Nah, tahali ini berarti pengosongan diri. Nah, tahali merupakan langkah pertama yang harus dijalani oleh seorang sufi. Tahali atau penarikan diri berarti menarik diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang merusak hati. Nah, definisi lain mengatakan bahwa tahali adalah membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, juga dari kotoran atau penyakit hati yang rusak. Nah, tahali itu dapat dinyatakan menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu yang jahat. Menurut kelompok sufi, maksiat itu dibagi menjadi 2, yakni maksiat fisik dan maksiat batin. Maksiat fisik adalah segala sesuatu maksiat yang dilakukan atau dikerjakan oleh anggota badan yang secara fisik. Nah, sedangkan maksiat batin itu adalah berbagai bentuk dan macam maksiat yang dilakukan oleh hati yang merupakan organ batin manusia. Yang kedua itu ada ajaran tahali. Nah, ajaran tahali ini merupakan upaya menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Tahapan yang tahali dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Tahali juga berarti menghias diri dengan jalan membiasakan diri dengan perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban yang bersifat luar maupun yang bersifat dalam. Kewajiban yang bersifat luar adalah kewajiban yang bersifat formal seperti sholat, puasa, dan haji. Nah, adapun kewajiban yang bersifat dalam, contohnya itu yaitu iman, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Yang terakhir itu ada tahap tajali. Nah, dalam tahap tajali ini ialah hilangnya hijab atau penutup dari sifat-sifat kemanusiaan. Jelasnya, nur atau cahaya yang sebelumnya ghaib dan musnah segala sesuatu ketika tampaknya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahap tajali dicapai oleh seorang hamba ketika mereka itu telah mampu melewati tahap tahali dan tahali tadi. Hal ini berarti untuk menempuh tahap tajali, maka seorang hamba itu harus melakukan sesuatu usaha serta latihan-latihan kejiwaan atau kerohanian, yakni dengan membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit jiwa, seperti berbagai bentuk perbuatan maksiat yang tercela, kemegahan, dan kenikmatan dunia, lalu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan, sikap, dan sifat-sifat yang terpuji, memperbanyak zikir, lalu ingat kepada Allah, memperbanyak ibadah, dan menghias diri dengan amalan-amalan mahmudah yang dapat menghilangkan penyakit jiwa dalam hati atau diri seorang hamba. Jadi seperti tadi ya saya jelaskan ya teman-teman, bahwa prinsip ajaran tasawuf itu ada 3. Yang pertama ada tahali, selanjutnya ada tahali, dan yang terakhir itu ada tajali. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Apabila dari teman-teman masih ada yang belum dipahami, bisa disampaikan di grup WhatsApp. Semoga video ini dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.